potensi sampah itu kan yang paling banyak adalah dari diapers ya. Konon katanya kalau less waste, zero waste itu membutuhkan cost lebih banyak di dalam rumah tangga. Itu benar nggak sih atau mitos aja? Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Dan sore hari ini kita ketemu lagi sama Chef Lisa Namuri. Tapi kali ini kita tidak masak-masak, tapi kita mau intip nih. Selama ini kan kita tahu ya ada gerakan less waste atau juga zero waste. Nah kebetulan Chef Lisa ini mengikuti gerakan less waste. Nah tapi yang lebih challenging lagi, Chef Lisa ini kan baru punya bayi ya. Kita seperti tahu ya bayinya udah 1 tahun 2 bulan. Dan beliau tetap melakukan yang namanya less waste. Nah Moms Dimora mau tahu nggak ya kalau less waste tapi punya bayi kira-kira seperti apa ya? Coba aku mau dengar dulu less waste untuk seorang Lisa Namuri itu. Kayak gimana sih? Jadi persiapannya udah pada saat kita hamil, sebelum bayinya datang. Itu udah kita pikirkan semua. Biasanya potensi sampah itu kan yang paling banyak adalah dari diapers ya, dari popok. Nah, terus kalau kita mikir kan juga kalau popok kain, aduh kayaknya bocor kemana-mana gitu kan, mesti gimana nih, tapi bawa kita pesing betul gitu kan dan teman-teman mesti tahu popok dan pembalut wanita itu sepertiga pengisi TPA. Jadi penyumbang cukup besar gitu dan kebayang dong apalagi kalau popok-popok yang dalam keadaan kotor gitu ya. Sebenarnya sekarang udah ada di Malang, kalau nggak salah di Malang apa daerah Jawa Timur deh, itu yang dia merecycle popok sudah dipakai. Jadi popok bisa ya. Jadi diapers yang sekali pakai itu, tapi tetap teman-teman harus dibersihkan dulu kotorannya. Dicuci dulu baru bisa dikirim ke sana. Masih ada kotorannya, udah langsung dibuang aja gitu ya. Kasihan nanti teman-teman yang membersihkan di TPA ya. Gitu, dan itu saudara-saudara kita juga gitu loh. Tapi aku pengen tahu nih, kenapa dirimu memilih memilih mengikuti gerakan less waste? Apa sih yang udah dijalankan? Jadi gini Al, sebagai muslim kita ini kan diciptakan untuk beribadah. Jadi motivasi utamanya adalah untuk beribadah. Kenapa? Kalau kita hanya mengikuti tren itu ada up and down. Ada saatnya kita bosan, ada saatnya kita capek. Tapi kalau kayak kita sholat, puasa, nggak ada up and down, memang itu adalah satu kewajiban. Dan kita sebagai khalifah bumi, kita diciptakan untuk menjaga bumi ini. Kita punya bumi cuma satu. Anak-anak kita mau tinggal di mana? Walaupun orang-orang udah menyiapkan arsitektur di Mars. Berarti salah satu cara menjaga bumi kita tetap gitu. Sehat ya. Bener. Dan kita kan maksudnya gini, kita adalah rakyat jelata yang saya nggak punya otoritas untuk kebijakan-kebijakan. Jadi saya berpikir saya berbuat apa yang saya bisa. Gitu. Jadi teman-teman jangan langsung terintimidasi juga. Oh harus gini, harus gitu. Ini satu rumah berarti anak-anak juga ikut harus melakukan less waste ini ya. Apa aja nih yang udah diterapin di rumah? Pemilahan sampah. Saya masih menghasilkan sampah ya teman-teman, tapi sampah tuh udah benar dipilah. Kemudian seperti kadang kan susu, kita masih ada susu berkemasan gitu ya, karena agak sulit juga mencari susu yang fresh yang nggak berkemasan ya. Iya betul. Jadi kecuali ke peternakan ya atau punya sapi sendiri. Gitu. Jadi agak-agak sulit gitu. Sementara kita masih mengkonsumsi. Nah jadi yang gitu, tapi kan kemasannya kalau itu sudah bisa di-recycle. Yang agak sulit kan memang kalau pouch-pouch yang multicolor gitu ya. Jadi sudah hindari yang isi ulang. Saya selalu beli yang jerigen. Dan memang jauh lebih murah sih. Teman-teman pengusaha kita bisa nanti mulai bikin packaging yang ramah lingkungan ya. Bener. Jadi kita bisa saling kerjasama. Karena bisnis yang sustainable itu harus sustain sama alam, udah pasti. Kalau nggak dia nggak akan bertahan. Dan tadi kan mendengar Lisa cerita tentang bagaimana keseharian. Nah kalau untuk dampak yang sudah dirasakan secara psikologisnya tuh apa aja manfaatnya yang sudah dirasakan? Satu, perencanaan kita jadi lebih matang untuk segala sesuatu. Jadi kayak kita mau jajan nih keluar, saya juga masih jajan mie ayam, bubur ayam gitu ya, kue cubit. Tapi kita udah berencana mau jajan apa, jadi barang wadah-wadah yang dibawa itu udah dipersiapkan. Bawa wadah berarti? Bawa wadah.
Wow, gitu. bawa Dan wadah musim ya, Mams? pandemik gini justru Lebih bersih hygiene, ya. iya, lebih bersih, lebih terjamin lah ya, insya Allah ya. Itu namanya kita kan hanya bisa berikhtiar ya, Al. Betul. Tapi kan ikhtiar itulah yang justru nanti akan dipertanggungjawabkan kita nantinya. Iya. Nah jadi sama nih, kita dari awal tuh udah pakai si popok ini Jadi gitu ya. dirimu ini sudah merencanakan bahwa sudah mulai melakukan yang namanya less waste kan sebelum Ali lahir ya. Iya, sebelum Jadi Ali pada lahir. saat udah mau punya bayi nih, tetap melanjutkan Iya, melanjutkan bismillah. less waste ini ya, Betul, luar betul. biasa. Apa aja nih? Boleh cerita dong. Ya, Mams jadi yang Dirma. pertama adalah udah mempersiapkan Clody waktu itu. Hmm. Jadi udah browsing, cari-cari gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu ada teman lagi di luar negeri, saya melihat ini ada yang bahannya tuh bambu, Bahan apa? Oh, bambu. bambu organik gitu. Oke. Dan memang terasa sekali ya, Al, nih kering banget gitu loh, Oke. kering banget. Jadi Ali Ini memang tebel ya sangat kelihatannya ya. Iya. Dan menyerap sekali ya. menyerap sekali gitu, dan pencuciannya Ini juga udah sangat dipakai mudah. berapa lama kok kelihatannya kayak masih bersih ya. Setahun, ini udah setahun 2 Ini bulan sama nyucinya kayak Ali. pakai apa kalau boleh tahu? Pakai, saya juga deterjennya pakai deterjen ramah lingkungan, Al. Bahkan dia food grade. Oke. Itu bikin belinya- sendiri atau Oh enggak, Ada itu yang bikin? ada yang bikin dari Oke. Malang. Mm-mm. Jadi dia tuh sangat ramah lingkungan. Jadi bekas air cucinya tuh dibuang ke tanaman juga nggak Oh, apa-apa. nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi kebayang nggak bekas cucinya dibuang ke tanaman, berarti ke kulit bayi kan sangat aman. Sangat aman ya. Gitu. Bahkan dia food grade. Oh, wow. Iya. Aman juga buat Iya. kalau nggak sengaja kena buah-buahan Iya, apa nggak betul, apa-apa ya. betul. Gitu. Oke. Jadi pencuciannya pakai itu, terus intinya adalah niat sih. Niatnya itu kan tadi dari motivasi ya. Kalau memang kita niatnya untuk ibadah, bismillah. Jadi yang rasanya repot ya jadi kerasa nggak repot. Jadi Terus untuk newborn ya, kalau boleh tahu Lisa tuh nyiapin berapa banyak Clody? Karena newborn kan kayaknya setiap Betul. berapa jam dia pipis, berapa jam dia pup gitu Iya. ya, berapa waktu banyak? itu ada 2 lusin 2 lusin Iya, untuk newborn ya? untuk newborn. Oke. Ada 2 lusin. Nah, waktu newborn itu kita pakai cloth diaper kayak cloth ini, tapi cuman dilipet gini aja nih teman-teman Oke. nih. Jadi gini, karena kan dia nggak banyak bergerak, hanya tidur Terus aja. di ganjalnya pakai Nah apa? ini pakai ada klipnya, Oh dia kayak jepitan gitu kayak ya? jepitan gitu. Tapi nggak pakai jarum berarti ya? Nggak pakai Jepitan jarum, aja ya? ha. Oke. Kalaupun ini teman-teman cari safety pin yang buat bayi itu ada kok di toko online. Peniti gitu ya, peniti Tapi bayi? yang ada penutupnya Oh, kepalanya. iya. Iya, yang memang Ada untuk bayi. bonekanya gitu di Iya, kepalanya ya? gitu. Jadi itu aman kalau dia nanti pegang-pegang. Ini aja cukup ya kalau buat Cukup newborn banget. kan dia Cukup banget. pipisnya nggak banyak ya teman-teman. Jadi nggak ya. pakai Ini aja. outer. Nah ini kan dari luar. Mm-mm. Kalau menurut teman-teman yang di Indonesia carinya apa ini Mama Lisa? Udah banyak sekarang cloth diaper Indonesia, tapi bentuknya mereka tuh udah kayak gini ya teman-teman nih. Ada outernya, kemudian ada insertnya. Tadi insertnya mana tuh yang? Biasanya kan kalau yang pakai Clody kan ada kekhawatiran rentan bocor, terus apa tadi takut berantakan gitu ya pipisnya kemana-mana jadi bau apa pesing di rumah. Ya. Itu gimana menyiasatinya? Sebenarnya kalau masalah bocor, popok sekali pakai juga pasti mengalami bocor. Bener nggak sih? Pasti kalau punya bayi pasti ngalamin kasur keompelan. Bener nggak? Kan nanti kita juga akan toilet training toh Iya, pada iya. akhirnya gitu. Tapi alhamdulillah kalau ini juga produk lokal ya. Ini nggak bocor teman-teman karena Ali sekarang udah setahun 2 bulan. Jadi itu saya double Al. Oke. Jadi didobel kalau pakai insertnya 2 supaya nggak bocor. Dan untuk toilet training kan memang kita juga harus inget jam-jamnya. Jadi Jamnya, memang ya. Jadi setiap ketahuan nanti dia polanya ya. iya, Setiap berapa jam tiap nih? 3 jam tuh diganti. Kalau misalnya masih kering didudukin aja di toilet disuruh pipis Oke. gitu. Ya, Jadi selain popok, apalagi yang udah Lisa siapin? wipe. Jadi kita kan kalau misalnya anak bayi itu harus perlu banget buat nyeka Biasanya kan ininya. banyak tisu ya yang terpakai ya. Iya ibu-ibu ya. gitu. Dulu juga anak yang nomor 2 tuh masih pakainya tisu basah gitu Tisu ya. basah, tisu kering sepertinya kan banyak ternyata sekali kan itu terpakai. tidak memenuhi standar kebersihan dan itu sangat berbahaya, beresiko infeksi saluran kencing Al. Oke. Dan infeksi saluran kencing itu bisa bikin berat badan nggak bisa naik, terus anak-anak jadi demam gitu betul. kan, itu kan nggak bagus juga. Jadi memang sebaiknya memang kalau cebok itu di air mengalir dan bahkan Di bawah kalau wastafel aja ya. lebih betul baik dan ya. bahkan kata dokter tuh nggak perlu pakai sabun sebenarnya. Nggak perlu Untuk pakai bayi pewangi, ya, cukup pakai air mengalir mengalir aja. gitu. Nah jadi kita kalau kemana-mana tuh selalu bawa ini nih wipe-nya. Nah wipe ini untuk newborn, Lisa sendiri butuh berapa piece pada saat kali newborn? Jadi moms di rumah bisa belanja, bisa menyiapkan ya kira-kira Sekitar belanja 2 berapa lusin banyak? ya sama 2 lusin juga ya. sama. Oke, wipes 2 lusin.
Ini Popok dua lusin. lusin, apalagi? Gitu. Terus nih handuk-handuk penyeka gini juga kita ini udah waslap ya? Waslap. Nah, waslapnya juga penting banget. Itu udah harus disiapkan. Kalau Gitu untuk sih. sabun pakainya apa? Kalau sabun masih pakai yang komersial, tapi pakainya yang non alergenik gitu ya, tidak mengundang. Ada tidak nggak sih sekarang sabun ramah lingkungan yang buat ada, pakai sebenarnya ada yang dibuat artisan-artisan Indonesia tuh sudah oke. ada, tapi Udah banyak yang bikin udah ya? banyak. Tapi saya secara pribadi ya, karena ini kita kan kalau masalah seperti ini adalah tergantung pilihan moms masing-masing dan Iya. tidak ada judgement di situ. Betul. Jadi kalau saya memang masih pakai yang komersial dengan pertimbangan karena untuk allergy testednya kalau yang artisan mungkin banyak yang belum diuji ya. Gitu. Jadi saya pakai merek yang memang udah kakak-kakaknya dulu pakai gitu. see. Tapi ya untuk sebagai ininya adalah selalu berusaha pakai belinya tuh di yang botol terbesar gitu. Kalau di Indonesia atau di Jakarta nih belum ada ya yang kita belinya apa isinya aja. Isi ulang untuk ini Isi bayi ulang belum masih ada ya? Masih ada ya. Nah itu belum bisa ada. jadi celah tuh ibu-ibu ya yang mau buka usaha untuk isi Iya. ulang produk-produk bayi. Ya, Ditunggu. bener, ditunggu banget. Ditunggu banget karena butuh. Nah katanya nih, Mm-mm. konon katanya kalau less waste, zero waste itu membutuhkan kos lebih banyak Mm-mm. di dalam rumah tangga. Itu benar nggak sih atau mitos aja? Kadang gini, kalau misalnya ini mereka mengikutinya karena tren. Jadi misalnya, oh ini harus beli tumbler baru, beli tempat Beli makan di tromol tempat baru, makan baru. Ini iya. harus gini, ini harus gitu. Sebenarnya enggak. Nah, zero waste itu sebenarnya kayak hidup qanaah, Al. Jadi kita lebih sederhana gitu. Nah, simplicity ya, kembali lagi betul. ke secukupnya. bener. Jadi terus kalau ada yang rusak itu diperbaikin. Kalau masih bisa berfungsi dipakai. Betul, jadi nggak sampai hati bingung. Jadi kayak kita tuh di sini TV tuh belum smart TV, Al. Jadi memang TV yang dari lama itu rusak diperbaikin lagi, Kadang tergoda sih untuk kayak mikir, aduh perbaikinnya mahal ya, kayaknya nambah duit segini tuh udah jadi TV baru. Tapi kita nggak tega, karena ini dibuang tuh sampahnya kemana? Betul. Gitu loh, karena Pengolahan sampah untuk elektronik masih iya, jarang ya. sampah elektroniknya kemana, terus kayak mesin cuci juga ya ibu-ibu, udahlah nggak apa-apa, nggak instagramable gitu ya. Kadang kan ibu-ibu maunya yang instagramable. Nggak masuk kontennya mesin cuci. Oh banyak yang masuk banyak konten sekarang gitu, laundry room Laundry. gitu penting. Tapi maksudnya sekarang udah banyak triknya kok gitu. Coba deh cari DIY gitu ya, terus kayak kalau ada barang-barang rusak itu sebaiknya coba diperbaikin dulu gitu. Terus juga kayak sekarang kan juga udah banyak tempat-tempat yang menjual, platform yang menjual barang-barang second yang masih bagus. Nah itu tuh termasuk langkah untuk less waste juga. Less waste juga ya, termasuk baju-baju, sepatu, apa dengan aja yang harga-harga miring bisa gitu less kan. waste nih, apa aja yang bisa dijadikan less waste? Yang pertama adalah perencanaan dalam rumah tangga. Jadi kalau belanja udah harus benar-benar tahu mau beli apa. Jadi misalnya mau beli ikan, mau beli sayur, mau beli bumbu, mau beli apa, itu udah bawa tempatnya dari rumah. Dan itu ibu-ibu sangat menghemat waktu pada saat kita udah pulang ke rumah. Jadi tinggal ditata aja. Terus ikan tinggal masuk kulkas gitu kan. Terus sayuran tinggal masuk kulkas, dan itu udah nggak, kalau kebayang nggak sih ibu-ibu geli nggak sih gitu ngelihat di plastik-plastikin, di apa-apain Dan biasanya gitu kan. bisa di pasar tuh plastiknya banyak banget, sampahnya banyak banget. Gitu, dan udah kotor, nyucinya aja males. Dan tadi gitu aku kan. tertarik ya, sampah-sampah itu sama Lisa dicuci lagi. Iya, kalau sampah plastik harus plastiknya dicuci lagi. Kenapa? Dicuci kemudian Dicuci lagi. supaya memudahkan untuk pemulungnya dari bank see. sampahnya. Jadi gitu. moms di rumah bisa ya, kalau punya sampah plastik sebaiknya dicuci. Seperti Umi Lisa, dicuci dulu kotak-kotak sampah susu plastiknya. tuh juga dicuci, dikeringin gitu. Jadi lebih gampang karena Jadi teman-teman di TPA nanti tinggal milahnya dipilah-pilah ya. gampang. Atau sekarang moms kalau misalnya malas, sekarang udah banyak yang dijemput ke rumah. Armada kemasan, kemudian waste hub, kalau nggak salah udah bikin juga. Banyak deh itu tinggal cari aja Tinggal di sosial media. Tinggal kontak, dijemput sebulan sekali udah beres gitu. Dan jadi kita juga udah nggak mengotori. Dipilah. Kalau Lisa sendiri nih berarti sampahnya dipilahnya berdasarkan apa? Dari yang bisa busuk dan tidak bisa busuk. Kemudian dari tidak bisa busuk itu yang dipilah lagi menjadi apa aja tuh? kertas, plastik, iya. kemudian yang barang-barang berbahaya seperti baterai,
Oh, itu bisa alat-alat lagi. bekas elektronik, iya. Itu dibuang kemana? Itu berbahaya loh. Itu nanti kalau bank sampah disalurkan lagi, itu bisa diolah lagi. Diurai lagi. Iya, karena itu berbahaya. Kebayang nggak teman-teman kalau itu di TPA? Itu bisa meledak ya? Kalau kebakar apa? Iya, terus kalau misalnya pemulung-pemulung itu nginjek atau apa, kalau teman-teman tahu kan kita kalau memindahkan batu dari jalan aja itu pahalanya jadi pahala jariah yang panjang. Setiap orang melewati jalan itu kita dapat pahalanya. Apalagi emang teman-teman ini nggak ya. berpikir kalau dosa jariah itu ada. Kita cuma ngebuang satu paku payung aja misalnya, terus paku payung itu di TPA, terus tiba-tiba keinjek sama salah satu pemulung, terus pemulung itu jadi tetanus atau apa, nauzubillah min zalik gitu loh. Iya, Ternyata hanya segitu doang gitu loh. Nah, untuk sampah tadi kan sampah kering, itu dibagi jadi kertas, plastik yang berbahaya. Iya. Untuk sampah yang busuk dijadiin satu. Itu Yang sampah busuk apa kalau aja? sampah yang bisa busuk itu kan ada yang sisa makanan, ada sisa potongan sayur. Oke, sisa makanan, sisa potongan sayur. Jadi biasanya sebutnya sisa konsumsi, sama yang satunya lagi adalah sisa sayur-sayur. Nah, kalau yang sisa konsumsi seperti daging, tulang ikan, terus yang udah kena minyak, itu kalau kita di sini dimasukinnya ke dalam biopori, Al. Jadi bikin lubang biopori. Kenapa? Karena kalau dibikin kompos bisa sih, tapi bau. Ya. Dan komposnya jadinya komposnya basah. Jadi kadang rumah jadi bau TPA. Nah, tapi kalau misalnya yang sisa potongan buah, kalau kayak yang wangi-wangi itu kayak lemon, kayak itu bisa dibikin ekoenzim. Kalau mau atau buat cari tahu bersihin rumah gitu. Nah, yang lainnya sayuran-sayuran itu dikompos aja. Itu gampang banget kok komposnya. Semales-malesnya kalau ada halaman di rumah, tinggal gali lubang, masukin berapa meter daun kering. Kalau biopori itu? Biopori itu 1 meter ke dalam kalau nggak salah. Jadi sisa-sisa makanan yang sudah diolah berminyak itu 1 meter digali, kan ada yang buletan tuh yang bisa diputar itu buat bikin biopori ya. Betul. Itu dimasukkan terus ditutup langsung. Udah, nanti itu akan mengundang banyak hewan tanah. Jadi kita kalau sebut itu namanya sedekah pada bumi. Masya Allah, kita sedekah Gitu. juga Jadi bukan kita buang sampah gitu. Berarti kita bisa menjadi bermanfaat. Betul. Kalau Alia lihat di sini kan tanamannya pada subur-subur banget. Betul. Nah, kalau menurut saya itu kayaknya karena kita selalu sedekah ke bumi. Jadi tanahnya jadi gembur, banyak binatang tanah yang ke situ kan dia kayak dikasih makan dan dia yang mengurai kan. Nah, itulah jadinya biopor. Jadi tanahnya tuh berpori-pori gitu. Dan berarti itu kan kalau Lisa sendiri itu bikin biopor seminggu sekali atau 2 hari sekali? Tiap hari. Tiap hari. Jadi memang ada beberapa bolongan. Jadi nanti kalau ini penuh ditutup. Nanti itu lama-lama seminggu kita buka udah turun. Iya. Jadi udah mereka udah mengolah sendiri ya, udah mengolah sendiri ya. Karena segala sesuatu ciptaan Allah itu circle-nya udah sempurna. Sudah fitrahnya. Kayak kita juga nanti kalau waktunya selesai kan emang kembali ke tanah. Betul. Pelajaran hari ini luar biasa ya, Mams. Kita dapat pelajaran banyak sekali. Nah, itu ada yang jadi kompos, ada yang jadi sedekah ke alam berarti ya, untuk yang sisa makanan dan sisa pengolahan. Iya, betul. Pengolahan itu ya. Wow. Itu. Nah, sama juga kayak Ali tuh, Ali sampai sekarang pernah sih makan biskuit itu karena di rumah orang dikasih gitu ya. Tapi kalau untuk saya sendiri tuh nggak pernah kasih Ali makanan dari bungkusan gitu. Semuanya Ali kan udah makan nih, umur setahun. Itu semuanya bikin sendiri? Bikin sendiri. Jadi kalau snack juga ya buah gitu ya. Terus kalau nggak ya dari bikin puding telur atau apa gitu, bikin sendiri aja. Masya Allah, berarti nanti bagi-bagi tips ya ke Mams di rumah. Apa sih tips yang simple, praktis agar ya nggak repot juga, praktis tapi anak tetap sehat, ya nggak Mams? Mau kan? Liz, dari tadi kan kita ngomong dari sisi kitanya nih sebagai ibu. Kira-kira gimana sih cara dirimu untuk menularkan nih ke seluruh keluarga agar kita kan butuh dukungan ya dari seluruh family ya untuk menghabituasi mereka agar gerakan ini digerakkan untuk seluruh keluarga, gimana? Jadi waktu itu kalau suami alhamdulillah cepat ya langsung mau. Terus kita sampai waktu itu belajar ke Mbak Dini ke Malang. Untuk belajar kompos tuh kita sekeluarga nyetir ke Malang, berangkat ke Malang. Kenapa? Karena saya tuh mikir nih Mbak Dini nih orangnya Masya Allah banget ya. Dia udah berapa tahun, 5 tahun kayaknya nggak pernah buang sampah di TPA. Jadi semua sampahnya diolah. Jadi kalau dia udah zero waste. Wow. Gitu. Kalau saya masih menghasilkan sampah tapi sudah terpilah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan udah kembali ke tempatnya gitu. Nah,
Jadi saya pengen tahu nih, ini apa nih motivasinya bisa bertahan sekian lama Iya, gitu ya. Jadi saya pengen lihat girohnya dia, jadi makanya pengen menuntut langsung ilmu langsung dari Mbak Dini. Nah ya udah, begitu balik kita langsung menerapkan. Nah kemudian kalau ke anak-anak itu ini kita lewat film, lewat tontonan-tontonan gitu. Jadi kayak pernah lihat nggak yang ada kura-kura yang hidungnya tuh kemasukan sedotan plastik. Iya, betul, Itu kan pas betul. ditarik dia sampai nangis sampai ya. keluar darah, dan itu tuh Betul. kena banget di anak-anak. Masya Allah, luar biasa ya Moms di rumah. Sore hari ini kita dapat ilmu banyak sekali, dan semoga ilmu-ilmu dari Chef Risa ini bisa bermanfaat dan membawa banyak sekali inspirasi bagi Moms di rumah. Terima kasih Chef Risa sore hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.